Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan saya di channel ini, channel Salam Tutorial. Kali ini video tutorial mengenai cara membuat terbilang hari, tanggal, bulan, dan tahun di Microsoft Excel tanpa add-in. Video ini saya buat sebagai respon dari salah satu teman kita yang request di salah satu video saya sebelumnya untuk membuatkan fungsi terbilang hari, tanggal, bulan, dan tahun di Excel tanpa add-in. Saya masih belum bisa meraba-raba ya maksudnya seperti apa, tetapi saya berkeyakinan bahwa yang dimaksud dia itu adalah seperti apa yang saya sampaikan kali ini. Oke, saya ambil contoh, misalnya hari ini tuh tanggal 6 Februari ya, 6 Februari tahun 2026. Sebelum kita lanjut, kita kali ini membuat fungsi terbilang hari, tanggal, bulan, dan tahun itu tanpa add-in. Caranya kita bisa menggunakan kombinasi formula bawaan di Microsoft Excel itu sendiri. Jadi, secara konsep, Excel itu memang tidak memiliki fungsi otomatis untuk mengubah angka menjadi kata, atau yang biasa kita sebut dengan terbilang. Tapi, untuk hari, tanggal, bulan, dan tahun, ini kita bisa memanfaatkan fungsi teks, day, dan year. Coba saya uraikan di sini. Gabungan dari fungsi teks, kemudian day, dan year. Nah, di mana teks di sini adalah dari tanggal ini, ya, akan kita rubah menjadi nama harinya, kemudian nama bulan. Kemudian D di sini adalah tanggalnya. Jadi dari sini akan kita pisahkan atau kita konversikan menjadi berupa tanggal. Kemudian year di sini adalah tahun. Oke, satu persatu ya. Ya, untuk merubah ke hari di sini ini ya. Bulan. Oke, kita menggunakan fungsi teks. Caranya kita ketikkan di sini teks kurung buka. Nah, kita lihat di sini. Di sini formulanya adalah value. Ya, value ini itu mana? Ini. Kita akan merubah ini. Kita klik saja, kemudian titik koma. Kalau komputer teman-teman nggak bisa titik koma, bisa dirubah menjadi koma saja ya. Nah, tinggal lihat di sininya aja. Di sini komputer saya ini dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah, setelah itu format teks. Nah, format teksnya seperti apa? Karena kita ingin merubah menjadi nama hari dari tanggal ini. Hari ini kan hari Jumat. Di sini caranya kita berikan tanda petik, kemudian D 4 kali. Tanda petik lagi sebagai menutup, kurung tutup, enter. Bisa dicek ya, kalau tanggal ini tuh tanggal 6, harinya hari Jumat. Oke, berikutnya bulan. Caranya sama menggunakan teks juga, kurung buka, kita arahkan ke sini, ya, value-nya di sini ya. Kemudian kita ketik titik koma berikutnya. Nah, kalau untuk merubah menjadi bulan, maka caranya adalah tanda petik, kemudian M4 kali, kurung tutup, enter, Februari. Nah, kemudian D, di sini adalah merubah tanggal ini menjadi tanggal, angkanya di sini ya. Caranya adalah ketik D, kurung buka, serial number. Serial numbernya di mana? Ini. Kita klik di sini, kemudian kurung tutup. Nah, tanggal 6. Nah, berikutnya, year di sini adalah tahun, akan kita pisahkan menjadi tahunnya saja di sini. Caranya, year, kurung buka, kita klik di sini, ya, serial numbernya, kurung tutup, lalu enter. Oke, berikutnya, nah, jika dari rumus ini kalau kita gabung, ya, misalnya nanti akan kita buat seperti ini, Jumat, tanggal 6 Februari. Nah, seperti ini. Caranya adalah dari kombinasi rumus ini akan kita masukkan ke sini sama dengan yang pertama adalah hari ya, Jumat. Maka kita ketik di sini teks, kurung buka, kita arahkan ke sini, kemudian titik koma, tanda petik, D, 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 4 kali D-nya, tanda petik, kurung tutup. Nah, karena kita menggabungkan beberapa perintah rumus dalam satu sel, maka kita berikan tanda dan kemudian tanda petik. Oke, kita spasi, tanda petik lagi, kemudian tanda dan, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membuat angka 6. D-nya ya, di sini, dengan rumus D, langsung aja ketikkan D seperti ini, kurung buka, serial numbernya adalah di sini, seperti tadi ya,
kemudian kurung tutup, kita tutup lagi atau kita pisahkan rumus D ini dengan tanda dan tanda petik. Spasi lagi, kemudian kita lanjutkan dengan Februari. Nah, kita sambungkan atau kita kombinasikan rumusnya, tanda petik, tanda dan, kemudian teks. Nah, di sini teks ini untuk merubah tanggal ini menjadi ke bulan. Kita klik di sini, arahkan ke tanggalnya, kemudian titik koma, kemudian format teks. Nah, format teksnya ini apa? Bulan, berarti tanda petik 4 kali. Tanda petik lagi, kurung tutup. Nah, rumusnya kita pisahkan dengan ini, tanda dan, kemudian tanda petik, spasi, kombinasi yang berikutnya yaitu year, tanda petik, dan lagi, ya, year ya. Nah, kemudian kurung buka, serial numbernya di sini adalah tanggal yang tadi. Lalu kurung tutup, kita tutup dengan dan tanda petik lagi. Oke, sama kan? Oh, ada yang beda ya. Di sini ada komanya. Nah, ada yang kelewat. Nah, kalau seperti ini, untuk memberikan tanda komanya adalah di sini. Karena tanda komanya setelah hari, ya, setelah hari Jumat, berarti rumus untuk hari Jumat ini adalah ini, teks, A1, dan tanda petik. Nah, setelah tanda petik yang sini, pertama ini ya, ini kita beri tanda koma, kemudian diantar. Oke, sama. Nah, ini adalah cara untuk membuat terbilang tanggal, bulan, dan tahunnya kalau dengan format seperti ini. Nah, sekarang format yang berikutnya. Biasanya kayak yang namanya terbilang itu kan berubah angka menjadi teks tulisan. Abjad ya, bukan angka. Seperti ini maksud saya. 6 Februari 2026. Kalau versi saya menggunakan cara yang lebih praktis ya. Ini versi saya ya. Kalau teman-teman di sini ada yang tahu cara yang lebih praktis dari cara saya, silakan bisa untuk saling tukar pengalaman, sampaikan saja di kolom komentar. Nah, di sini cara praktis yang saya maksud adalah dengan membuat tabel angka menjadi kata. Di sini saya sudah siapkan. Jadi kita membuat tabel referensi di mana yang paling kiri ini adalah tabel tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, karena tiap bulan itu paling tinggi adalah tanggal 31. Kemudian di sebelah kanannya lagi saya buatkan terbilangnya. Nah, di sini sudah saya siapkan masing-masing tanggalnya, saya buatkan terbilangnya. Kemudian yang berikutnya adalah tahun. Saya contohkan saja di sini tahun yang saya perlukan adalah tahun 2000 sampai dengan 2030. Nah, di sini, nah masing-masing tahun sudah saya buatkan terbilangnya. Kenapa saya buat seperti ini? Karena adanya request tadi permintaannya tanpa menggunakan add-in. Nah, kalau tanpa menggunakan add-in mungkin pandangan saya cara yang praktis mungkin menggunakan dua tabel referensi ini, tabel tanggal dan tabel tahun. Saya lanjutkan ya. Untuk merubah tanggal menjadi terbilang, saya contohkan tanggalnya sama ya dengan yang tadi tanggal 6 Februari 2026. Kita menggunakan rumus gabungan menggunakan VLOOKUP, kemudian gabungkan dengan teks. Nah, VLOOKUP ini adalah untuk merubah angka menjadi teks atau tulisan atau menjadi kata gitu ya. Kemudian teksnya ini kita gunakan untuk merubah tanggal ini menjadi hari dan bulan. Gimana maksudnya? Nah, kita uraikan satu-satu ya. VLOOKUP. Misalnya tanggal 6 ini, oh ya ada yang lupa, D ya. Oke, di sini adalah tanggal. Nah, kita uraikan dulu. Kita uraikan pertama tanggal di sini tanggal 6 ya, atau hari dulu. Hari hari dulu ya. Teks kita rubah tanggal itu menjadi hari. Kita arahkan di sini value-nya, kemudian titik koma, tanda petik, D simbolnya adalah menggunakan 4 kali D. Kemudian tutup, enter. Oke, ini harinya, kemudian bulannya, teks, M4 kali, serial number-nya ini ya, kurung tutup, enter. Kemudian tahun, oh iya, di sini kurang tahun ya. Oke, kita lanjutkannya di sini. Year, kurung buka, di sini serial number-nya kurung tutup, 2026. Oke, di sini konsepnya, saya akan membuat terbilangnya itu seperti ini, Jumat, 6 Februari 2026 akan saya rubah menjadi
Jumat, 6 Februari 2026. Sebetulnya kalau menggunakan rumus terbilang, ya terutama yang ini ya, ini enak. Kita tinggal menggunakan rumus terbilang, karena di laptop saya sudah ada rumus terbilang, menggunakan add-in, ini tinggal perintah aja di sini sudah, kurung tutup, enter. Sorry, ada yang error. Nah, terbilang kurang G. Nah, oke, kita enter. Yang tahun juga sama, terbilang, kurung tutup, enter. Nah, enak kan? Nah, karena ada permintaan seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa menggunakan add-in, maka saya menggunakan tabel referensi atau tabel bantuan seperti ini. Merubah angka tanggal menjadi seperti ini. Ada terbilangnya manual. Tahunnya juga sama. Seperti itu ya. Oke, gimana caranya untuk merubah seperti ini? Kita akan menggabungkan rumus ini dengan cara sama dengan teks kurung buka. Yang pertama adalah hari Jumat, maka kita arahkan ke sini dulu. Tanggalnya, titik koma, lalu format teks. Nah, format teksnya adalah karena hari menjadi tanda petik dulu, DDDD, tanda petik, kemudian kurung tutup. Nah, karena kita akan menggabungkan beberapa rumus dalam satu sel, kita pisahkan rumus yang pertama dengan tanda dan kemudian tanda petik. Nah, jangan lupa setelah hari ada koma, kita berikan tanda koma. Lalu spasi, kita buka rumus lagi menggunakan tanda petik, kemudian tanda dan. Nah, untuk berikutnya tanggal. Tanggal di sini adalah tanggal 6, yang mana tanggal 6 ini akan kita rubah menjadi kata 6, seperti ini ya. Nah, 6 ini kita peroleh dari menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian kurung buka, kita berikan D. D di sini akan merubah tanggal ini menjadi angka 6. Nah, angka 6 ini akan kita panggil kata 6-nya dari tabel referensi tanggal di sini. Caranya seperti ini. D, kurung buka, kemudian kita klik sini, kurung tutup, titik koma. Nah, berikutnya adalah tabel array. Tabel array di sini adalah ini. Kita blok sampai ke bawah, sampai ke tanggal 31. Nah, setelah itu, oh, sorry, ini saya berikan itu dulu ya. Saya kunci dengan tanda dolar, supaya ketika nanti di copy di tempat lain, maka seleksi untuk tabel array-nya ini tidak bergeser. Oke, setelah itu tanda titik koma lagi. Call index 6 ini adalah di kolom berapa angka 6 ini akan kita rubah menjadi kata. Nah, katanya kan ada di kolom 2. Kolom 1 itu di sini tanggal angkanya, kemudian kolom 2 di sini. 1, 2. Jadi di sini saya masukkan angka 2. Kemudian titik koma lagi, di sini ada pilihan ya, ada ring lookup-nya, true dan false. Nah, kita isikan false. Nah, false ini bisa kita rubah menjadi 0 atau kita ketikkan menjadi 0. Tujuannya apa? Supaya hasilnya itu lebih tepat. Kemudian kurung tutup. Nah, kita tutup rumus yang kedua ini dengan tanda dan, kemudian tanda petik. Berikutnya rumus yang ketiga di sini adalah kita merubah Februari dari tanggal ini menjadi Februari. Berarti kita menggunakan rumus teks. Oke, kita masukkan teks, kurung buka. Nah, karena bulan berarti kita masukkan M 4 kali. Tanda petik, kurung tutup. Kita tutup rumus yang ketiga ya, menggunakan tanda dan, menggunakan tanda petik, spasi, tanda petik lagi, kita buka rumus yang keempat. Lalu kita masukkan tahun 2026. Dari tanggal ini kita rubah menjadi 2026. Nah, dari 2026 berupa angka, kita rubah menjadi kata 2026 menggunakan VLOOKUP seperti tadi ya. Kemudian kurung buka. Nah, caranya karena ini adalah tahun, year, kurung buka, kita arahkan ke sini, kurung tutup, titik koma. Nah, di sini tabel array-nya, karena yang akan kita rubah adalah tahunnya,
Nah, di sini kita blok tabel array-nya ya. Kita blok sampai ke bawah. Ini jumlah tahun ini menyesuaikan ya. Ini hanya sebagai contoh saja, saya menggunakan tahunnya 2000 sampai 2030. Oke. Nah, ini saya berikan tanda dolar di sini untuk mengunci supaya ketika saya pindah atau saya kopikan ke sel lain, tabel array-nya ini, seleksinya ini tidak bergeser. Oke, titik koma. Nah, kemudian saya berikan di sini kolom indeks 6 itu ada di nomor 2. Jadi, tabel di sini, tabel referensi yang kedua, tabel tahunnya, di mana angka tahunnya adalah tabel yang ke-1, sorry, kolom ke-1, kemudian terbilangnya ini, katanya ini, ya, ini adalah kolom kedua. Maka saya masukkan ke angka 2. Maka saya masukkan angka 2. Titik koma lagi, maka kita masukkan perintah false, ya, supaya nanti hasilnya lebih tepat. Atau boleh kita rubah menjadi 0 atau biarkan false saja ya. Nanti teman-teman biar tahu persamaannya. Karena di sini tadi VLOOKUP-nya kita menggunakan 0. Nah, kini kita coba persamaannya menggunakan false. Kurung tutup. Oke, lalu enter. Terkait tutorial ini, saya masih belum tahu ya, teman kita yang request tentang tutorial membuat terbilang tanggal bulan dan tahun ini untuk dokumen apa? Tapi yang jelas, pasti dia ada kebutuhan terkait hal tutorial ini. Seperti halnya saya menggunakan cara ini itu untuk membuat berita acara serah terima barang. Contohnya seperti ini, pada hari ini, Jumat, tanggal sekian, 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 sekian menggunakan kata. Ada juga berita acara pemeriksaan barang, dan ada juga berita acara pembayaran. Nah, nanti berurutan sampai ke kwitansi. Nah, saya lebih suka menggunakan Excel ketimbang Microsoft Word. Apalagi kalau terdapat kata atau kalimat yang berulang yang digunakan pada dokumen-dokumen yang berbeda, sehingga ini bisa mempercepat pekerjaan. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Kalau masih ada yang bingung, saya mohon maaf ya. Mungkin cara penyampaian saya yang masih kurang pas. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan saja di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.